Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah dapat berkumpul pada pagi ini ya. Dan sebuah inisiasi niat baik, niat mulia sudah dimulai. Mudah-mudahan ke depannya berjalan lancar. Menjadi sebuah wujud impian menjadikan Indonesia yang lebih baik ya. Itu yang selalu ada dalam pikiran kami yang menyemangati tiap pagi itu ya. Nah ini mungkin barangkali sebuah masa depan ini. Ini adalah sebuah event yang inisiatifnya sendiri dari guru ya, dari teman-teman. Saya pasti datang kalau kayak gini-gini tuh. Besok juga saya ke Palu itu sama juga inisiatif. Bukan sebuah program kementerian dengan anggaran yang jelas gitu ya, enggak itu. Justru sebuah negara yang masyarakat yang madani itu dengan banyaknya inisiatif-inisiatif dari masyarakat itu sendiri ya. Ada kegiatan yang sangat populer sekarang itu namanya community development ya. Dan ini adalah salah satu bentuknya. Dan hanya dengan seperti inilah barangkali nanti negara kita itu akan maju lebih cepat. Nah tadi disuruh untuk membuka, sebenarnya saya ada presentasi di situ. Jadi saya bingung, jadi membuka dulu atau ini dulu ya. Maka saya putuskan untuk membuka dulu ya. Kemudian saya akan pindah ke situ karena kabelnya pendek. Ya. Jadi maka dengan ucapan Bismillah, Simposium Nasional Guru Pembimbing Penelitian secara resmi dibuka. Semoga Tuhan meridhoi apa yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Saya sendiri kan bukan guru SMA, pernah menjadi guru SMA waktu saya mahasiswa ya. Tetapi ini penelitian waktu itu belum ada ya di siswa itu. Penelitian itu hanya ada di perguruan tinggi, di LIPI, barangkali inisiatif untuk penelitian siswa itu baru belakangan saja ya. Kalau kita mulai dari sini saja, bahwa tahun 2005 itu kan ramai nih. Ini buku yang sangat terkenal ini, Thomas Friedman ini. The World is Flat. Dengan adanya IT, teknologi, maka semuanya itu menjadi flat gitu ya. Dengan outsourcing, dengan multinational company, ini sangat terkenal ini buku ya, sehingga dunia itu ya flat, nggak ada lagi batas-batasnya gitu kira-kira ya. Tetapi si Richard Florida nyangkal, wah dunia itu tidak flat katanya, dunia itu justru berduri-duri. The world is spiky katanya. Coba kalau kita proyeksikan jumlah populasi itu spiky banget itu, populasi manusia ya, right? Ya. Indonesia, Asia itu termasuk yang ini. Sebaliknya itu Australia kan kecil. Itu lihat dari segi populasinya ya. Tapi kalau dilihat dari scientific citation ya, citasi publikasi ilmiah, dunia ini spiky dan juga lonely, sepi ya. Kenapa? Ya. Hanya di daerah-daerah Eropa Barat ya, Amerika Utara, sudah. Yang lainnya tuh nggak nulis, nggak melakukan citation. Nah itu. Dan apalagi kalau kita lihat di paten, ya, copyright, hak paten itu lebih sepi lagi. Yang ada itu hanya di Amerika Utara, di Eropa Barat, kalau di Asia, di Jepang gitu lihat, ya. Bang, Asia Timur. Terus apa yang dikerjakan negara lain? Emboh ya. Cuman menggunakannya aja. Kita jumlah HP sekarang udah 2 kali lipat jumlah populasi. Bangga kita. Padahal 1 jam pun kita tidak mempunyai copyrightnya di situ. Nggak ada. Apa yang dibanggakan jadi konsumen? Ini setiap laki-laki itu punya HP 2 itu. Coba kalau tangannya 3 mungkin 3 juga. Pak Ading berapa HP-nya? 2. Oh 1, saya 2.
Ya saya dua ya, daripada istri dua ya, HP dua lah. Nggak apa-apa. Ya, jadi dunia ini spicy. Jadi kita itu hanya jadi follower, ya, hanya jadi follower. Bayangkan si Jepang ini hak patennya luar biasa. Dia itu meraup uang aja dari kita tuh 1,5 triliun setiap tahun. Hanya dari apa? Hak paten logo itu tuh Honda, Yamaha. Dari situ aja 1,5 triliun. Sedangkan kita tahu dalam satu mobil itu berapa paten adanya. Ada 500-an lebih itu. Satu kendaraan mobil. Belum produk-produk lainnya. Belum giniannya. Itu. Jadi powerful banget yang namanya paten itu. Indonesia lenang tuh kan kosong gitu. Nah ini yang harus tantangan bagi kita generasi muda. Bagaimana peraih Nobel? Ya, ini kalau warna tua ini peraih Nobel nih, Amerika Utara, ya. Eropa, ya. Indonesia masih begitu saja, ya. Masih ini loh Indonesia itu, jadinya putih gitu kan? Ini tantangan loh bagi generasi muda Indonesia. Betulan ini, jadi bukan bohongan ini, ya. Ini tantangan betul. Kenapa mesti begini? Apa yang salah? Ya. Publikasi ilmiah. Nih Bapak nanti Pak Dading nanti mempunyai lebih banyak lagi yang ini kalau diurutkan Indonesia tuh kalah sama Thailand. Ya, kita jumlah dokumen per tahun cuma berapa 20.000, bayangkan. Kalah sama Malaysia, padahal Malaysia itu ukurannya cuma berapa satu Jakarta tambah Detabek ya. Jabodetabek itu jadilah Malaysia. Ya, kalah kita jumlah dokumen yang mereka lebih banyak. Singapura. Wah, kota kecil lebih kecil dari Jakarta. Jumlah dokumennya lihat, ya, citasinya. Ini yang menjadi tantangan. Kita terlalu banyak ngomong barangkali, sehingga nulis jarang ya. Atau nanti Bapak nanti akan memberikan analisa bagaimana pemberpihakan politik terhadap penelitian sendiri. Jadi dibicarakan ya, yang namanya anggaran penelitian di Indonesia ini. Namanya anggaran penelitian suatu negara, biasanya itu dibandingkan itu dalam level PDB, produk domestik bruto. Amerika itu 2,5%-an ya, minimal tuh, 0,5% dari PDB. Kita tuh 0,08%. Jadi ya dari di bawah jauh gitu ya. Jadi anggaran itu juga kita sangat kecil. Israel, negara baru, 224 dokumen, citationnya luar biasa. Ya, jadi katanya 3 dari 5 tulisan tentang Indonesia yang nulis bukan orang Indonesia, tapi orang asing. Kemudian ini bidang-bidang yang publikasi internasional berdasarkan bidang yang masih didominasi oleh pertanian, ya, bioengineer, ya, biologi science, ya. Nah, yang ini yang akan menjadi benchmark kepada adik-adik, kepada anak-anak nanti itu ini. Kita kalah sama Malaysia, kita kalah sama Singapura, kita kalah sama Thailand. Ini yang saya kesal ya. Padahal kita jumlahnya luar biasa. Kalau para pengamat itu di TV, sejago pisan ya kelihatannya. Tapi itu hanya jago kandang. Coba dengan Asia, apa yang ditulis? Ya. Di ASEAN saja kita terpuruk. Ini yang harus kita ubah. Karena ini hubungannya itu langsung dengan daya saing. Memang sekarang World Bank kemarin International Competitive Index kita naik. Ya, dari peringkat 50 ke peringkat 38. Sekarang ini. Daya saing kita naik. Tetapi has nothing to do dengan inovasi. Itu lebih banyak kalau lihat dari analisisnya itu karena infrastruktur, ya, rencana infrastruktur, kemudian penambahan jalan dan sebagainya, port. Sedangkan yang dari sektor advancement teknologi serta inovasi kita tidak ada, ya. Ini sebenarnya sangat berhubungan langsung dengan daya saing sebuah negara. Jadi kalau ini hubungannya ke sini. Daya saing kita tuh kalah berat sama Singapura karena dari segi inovasinya. Itu ya. Padahal kita bermimpi
100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045, inginnya kita itu menjadi negara kaya. Ini nanti di sini kita tuh ingin menjadi negara kaya. Dan ini bukan hanya sekedar mimpi ya. Yang bicara itu orang lain, ADB ya, Goldman Sachs gitu kan, McKinsey itu, sehingga ditaruh dalam MP3 plan gitu, M3 itu master plan untuk percepatan ekonomi itu seperti ini. Sudah bisa membayangkan nggak kita jadi negara kaya? Nah, kalau belum berarti kita tidak akan. Enggak, caranya pertama harus bisa mimpi. Kalau kita tidak bisa memimpikan, itu bayangkan aja nggak bisa ya susah. Kalau saya sudah bisa, saya bisa membayangkan di tahun 2045 saya kan masih muda. Saya menjadi orang kaya. Pembantu saya ambil dari Malaysia. Ya toh, Pak Boa dari Timur Aceh, supir dari Filipina, ya kan? Kemudian kalau tukang pijat yang rutin dia dari Thailand dan Malaysia. Berarti saya dari Singapura. Itu sudah bayangin, saya udah bingung mereka semua. Kalau saya kok ini semua itu, bayangkan jadi orang kaya, PKI dibalik jadi PKM punya Malaysia. Bayangkan, dan ini sangat mungkin terjadi. Kalau kita tidak mampu, tidak akan terjadi. Jadi sekarang problem kita 2040 ini bukan sekedar mimpi, ini proyeksi perhitungan ekonomi ya. Dengan cara apa? Ya. Kalau tadi ada ide Goldman Sachs 2045, ini 22 September 2012 ada terbitan lagi yang lebih mencekakkan lagi. Bukan 2045, bukan 2030. Oh, lebih dasar lagi bohongnya ya. Ini Goldman Sachs Institute ini perusahaan konsultan ternama di dunia. Ya. Jadi ngapain saya analisis saya? Karena apa? Karena kita itu katanya akan menjadi 7 besar ekonomi bukan 2030. Karena apa? Karena ada tenaga kerja yang produktif ya, itu 71%. Karena pasar kita itu sekarang 0,5 triliun, nanti itu cuma 8 triliun. Ya, skill workersnya dari 55 juta menjadi 113. Sekarang itu 118 juta ya, tenaga kerja Indonesia. 50%-nya lulusan SD dan tidak tamat SD. Kita tahu ya, kalau SDM produktif itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekolah. Jadi ini memberikan satu hal ya. Memberikan dua hal saja. Satu bersekolah dan di sekolah yang bermutu. Jadi dua hal yang diajarkan Presiden. Bagaimana meningkatkan atau pencapaian pendidikan ya, sama bukunya. Dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita mempunyai yang sering disampaikan ini mengenai bonus demografi. Tapi kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai tantangan yang besar. Karena itu memberikan pilihan kepada kita akan buat tindakan. Apakah kita meresponnya dengan menggenjot habis-habisan ya, supaya pendidikan kita maju, kalau perlu sangat kokoh ya, supaya tercipta SDM yang produktif itu memenuhi asumsi para ekonom ya, yang memproyeksikan Indonesia. Atau kita diam aja. Ya kalau diam aja mungkin bukan manfaat ekonomi, bukan bonus demografi ya, tapi laknat ya. Tapi apa yang namanya disaster ya, itu ya. Jadi ini pilihan kita dipercamakan. Ya. Jadi 2010 sampai 2035 itu hanya satu kali sejarah, satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jadi dari sejarah zaman Majapahit dan dari sekarang terus kali ini sepakat mendapat demografi sebenarnya seperti ini, di mana usia produktif ya, jumlah tenaga produktif ya melebihi daripada jumlah yang tidak produktif, yang lansia dan paut. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi kita
national saving, ya, mempunyai saving nasional. Kesempatan ini memberikan kita kesempatan untuk menjadi tumbuh menjadi negara maju. Ya, itu. Jadi kenapa para ekonom itu memproyeksikan kita seperti itu? Karena ini. Karena kalau produktifnya semuanya, ya, teknologi sudah ada di mana-mana, informasi ada, ya, itu pasti tumbuh. Dan kita akan menjadi negara kaya. Gitu. Yang harus kita lihat di sini. Maka tantangannya tadi adalah jumlahnya dan juga kualitasnya. Maka kita lihat di kurikulum, perjalanan kurikulum kita dari sejak kemerdekaan sampai sekarang itu selalu mengikuti tantangan, selalu mengikuti perubahan. Dan ini kita cek, ternyata kurikulum kita itu belum mampu, ya, belum bisa untuk kita pertahankan untuk mempersiapkan masa depan ini. Kita cek itu, ya. Dan kalau dicek kompetensi masa depan, ada 10 kompetensi masa depan bagi anak-anak supaya bisa bersaing, bisa bertahan, bisa bersaing di zaman globalisasi. Ini dalam bukunya Dayat Sider, ini Bapak sendiri. Jadi 10 itu apa? 10 kemampuan dalam berkomunikasi. Tanpa kemampuan komunikasi sekarang nggak ada gunanya kira-kira. Apalagi zamannya pilkada, zamannya demokratisasi sekarang. Kalau pintar sendirian, buat sendiri, nah itu, tapi tidak bisa meyakinkan orang. Apa? Jadi kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang benar itu merupakan kemampuan utama di masa depan. Soft skill kita. Soft skill-nya, pada itu harus kita tempat untuk depan. Kemudian apa yang kedua, berpikir jernih dan kritis. Ya. Kita tidak kritis, tidak jernih, mungkin ya selama ini, karena kalau di masyarakat masih banyak yang tidak logik. Ya. Masa ada ponari yang bisa menyembuhkan pakai air, kemudian jadinya itu yang antri sekampung ya. Bahkan yang antri itu ada yang sarjana, ada yang master. Dari mana ya mikirnya ya? Jadi itu terjadi bukan hanya ponari swab saja. Banyak ponari-ponari di setiap daerah illogical, tradisi, culture, ya. Yang menjadikan kita itu tidak kritis, gitu. Ya. Kemudian kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu masalah. Yang sekarang zaman dengan korupsi, banyak orang silap merasa itu bukan korupsi. Ini yang harus jelas ada di hitam putih. Kemampuan menjadi warga yang bertanggung jawab. Warga negara sekarang kita mengedepankan begitu banyak hak. Karena euforia demokrasi. Padahal sebenarnya budaya timur itu budaya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Dan hak itu adalah cadangan bagi mereka yang sudah menunjukkan kewajibannya. Ya. Kemampuan mencoba untuk mengerti toleransi. Kita berikan semuanya juga. Keragaman itu merupakan prasyarat utama untuk menjadi persatuan. Kita sering lupa itu. Kita harus biasakan anak-anak kita dengan berbagai keragaman dan toleransi. Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, globalisasi. ASEAN Community itu sudah di sini sekarang. Ya. Kita sekarang ke Bangkok, Malaysia, Kuala Lumpur, ke Manila, sama seperti halnya kota-kota lain. Tidak perlu ada visa dan sebagainya, tinggal bawa paspor, ya, kepada udah pergi. Dan ini akan terus meningkat barang, jasa. Tegaklah kita membiarkan anak-anak kita hanya akan menjadi kuli di negara sendiri. Ya, karena dari manajer ke atas sudah dari negara-negara lain. ASEAN Free Trade Agreement itu akan menjadi dengan Jepang, dengan Korea, dengan Australia, dengan New Zealand, dengan Indonesia. Sekarang saja Bapak Ibu sudah terlihat dari 178 mall yang ada di Jakarta, datangin ya, cek semua yang ada, bisnis siapa itu? Semua bisnis luar negeri. Orang-orang luar negeri.
kalau mau lihat dan perbesar, zoom in, perbesar untuk seluruh Indonesia, itu yang akan terjadi. Kalau kita tidak wafat sekarang pendidikan, kita harus wafat. Kalau enggak akan dibuat seperti itu. Global. Kemudian memiliki minat luas dalam berbagai kehidupan. Ini yang kita sering barangkali sok tahu. Anak mesinnya minat ke sini, bawa anak-anak ke sini, sehingga menjadi akhirnya kakak seperti saya ini. Saya termasuk produk dalam pendidikan. Karena saya tidak tahu saya jagonya apa. Idealnya itu kayak jadi kopi. Dari sejak SD udah tahu dia tahunya pengen aja drum. Sekolah suka drum, profesi drum, udah beres. Inginnya seluruh Indonesia seperti itu. Tetapi berkat kepiawaiannya Bapak Ibu guru di sekolah, sampai sekarang kan krisis identitas apa? Saya bisa apa? Sudah 52 tahun. Tugas Bapak Ibu lah guru-guru yang harusnya membuat anak itu gila. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil, anak-anak itu pada gila-gila, kira-kira gitu. Harusnya anak gila, ada yang gila elektronik, ada yang gila olahraga, ada yang gila fisika, ya, ada yang gila robot. Itu aja. Kalau anak-anak itu gila, insya Allah ya, gila terhadap sesuatu, itu akan terjadi. Kalau saya cita-citanya berubah-ubah, direvisi ya terus. Dulu SMA begini, kan masuk ke IPB, saya revisi lagi gitu. Nah ini berarti kan labil ya, labil ekonomi. Labil. Jadi yang ini minat terhadap kehidupan ini, tolong di-nurture, jangan dibunuh. Sebab lain. Memiliki kesiapan untuk bekerja dan kecerdasan terkait dengan bakat dan minat, bakat dan minat ya. Dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita tahu, mungkin sebagian juga belum tahu bahwa kita itu mungkin punya 4 ibu ya. Ibu kandung, ibu alma mater sekolah, ibu negara, tanah air, sama ibu lingkungan, ibu kita. Seringkali kita menistakan itu semua dan sangat tidak boleh. Dan kompetisi masa depan ini sudah dilakukan dalam kerangka yang namanya kerangka abad 21, Learning for 21st Century. Dan semua negara, hampir semua negara dalam 5 tahun ini sudah memposisikan merevisi kurikulumnya. Jadi sistem pendidikan nasionalnya sudah direvisi sesuai dengan kurikulum dan tantangan abad 21 ini. Jadi yang paling utama ya, core subject yang dalam Learning for 21st Century itu adalah learning and innovation skill. Jadi keterampilan dalam belajar dan berinovasi. Kemudian keterampilan informasi dan media teknologi, TIK. Jadi udah wajib itu. Wajib bagi semua orang ya. Semua yang mengancam pendidikan itu wajib ya. Kemudian keterampilan dalam kehidupan dan karir dan kecakapan hidup. 3 ini ya, ini yang mendasari. Jadi kalau dilihat dari kurikulum 2013 itu banyak sekali apa yang kita lakukan di situ ya, mengadopsi, mengadaptasi, memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ingat bahwa kurikulum itu adalah apa? Kurikulum itu hanyalah program saja, hanya cara, ya. Tidak lebih dari itu. Ya. Yang paling utama adalah Bapak Ibu sekalian, guru-guru ya, guru-guru semua ya. Jadi tentu kalau map ini yang lebih bagus, efektifnya mapnya bagus, gurunya juga bagus, bisa sampai cepat. Mapnya bagus, gurunya jelek, nggak bisa, ya kan? Nah, aja. Mapnya jelek, gurunya bagus, insya Allah nyampe juga, ya kan? Karena gurunya jadi seperti itu guru, ya kan? Dari semua 40 km
4 ini, ya. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olah rakyat. Coba ya, luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini kurang lebih sama dengan Learning for 21st Century. Ya, cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu berpikir terbuka, produktif ya. Ini. Jadi membangun karakter sesuai dengan visi yang Ki Hajar Dewantoro. Ini sama dengan di Learning for 21st Century. Apakah hebat Ki Hajar? Ya. Orang baru merumuskan sekarang, sebenarnya kita kalau lihat konsepnya sudah ada, luar biasa. Jadi yang inovatif, yang kreatif itu gimana? Kita yang belum bisa mengimplementasikannya. Dan sekarang ini mungkin sangat penting ya. Jadi yang namanya kreatif itu bukan hanya terbatas buat seni, tapi semua mata pelajaran itu kreativitas ya. Dan bukan bakat-bakatan, itu bisa dipelajari ya. Ini kalau pandangan lama ini tidak perlu bertepuk, ternyata justru sebaliknya. Ini pemahaman lama mengenai kreativitas. Ini kita anulir ya. Ini dalam buku Desi Jayas. Dan pengertian kreativitas itu, ini menurut para guru di OECD itu, negara OECD, itu berlaku untuk setiap orang pengetahuan, berlaku untuk setiap mata pelajaran, tidak terbatas pada seni. Tiap orang dapat menjadi kreatif, ya. Tidak atau bukan bawaan lahir. Ya. Keterampilan dasar yang sebenarnya dikembangkan di sekolah, ini 100% semua dapat diajarkan, dapat dinilai. Ya, karena itu 2/3 dari menurut penelitiannya si Jayas itu 2/3 dari kemampuan kreativitas seorang itu diperoleh oleh pendidikan. Bawaannya hanya 1/3. Kebalikannya itu IQ. Kalau IQ itu 2/3 itu justru ya, dari lahir. Pendidikan cuma bisa merubah yang seperti itu. Jadi genetik, IQ itu genetik. Dan itu most likely dari ibu. Jadi pilihlah istri yang cerdas. Bapak mau pintar siapapun, anaknya bisa saja bodoh. Kalau XY ya, gennya, kromosomnya. Jadi beruntunglah yang mempunyai istri-istri dari kampus saya istri saya inbreeding, istilahnya paradigm inbreeding teman sekelas IPB ya. Karena saya pikir kan ada IPB sudah melakukan politik kontrol. Jenazah dari bentuk KNS, ini terlihat. Ini penting itu, ternyata penting ya, ibu itu yang harus kita. Budaya kita. Pak, berarti yang sudah terakhir. Udah terakhir nanti pulang. Saya tahu ada pertanyaan itu ya. Udah terakhir habis sih. Mumpung masih itu. Jadi terus dalam saja. Think different, act different. Ya. Think different, act different. Jadi kalau mau kreatif harus berpikir berbeda. Seperti motonya ini, Apple. Think different. And act different. Kreativitas itu ternyata bukan hanya hasil olah pikiran, bukan saja hasil olah pikiran, tetapi ternyata hasil olahan tubuh juga. Ya. Jadi what ability to determine the idea is not only a function of the mind, but also the behavior. Ini kesempatan bagi kita. Jadi kalau kita mau kreatif, ya. Tinggal ubah aja perilakunya. Jadi kita berbeda. Harus berbeda. Jadi kalau ke kantor, bapak ke sekolah, jalan itu, pulangnya jangan jalan lagi. Ayah, mudah-mudahan tidak berhasil nanti. Yang biasanya naik Garuda, ayah. Jadi diubah. Ya. Jadi kita juga selalu jadi pertikaian sedikit juga. Ya. Ini baca ya buku. Ini baca sekian itu bagus banget ya, saya lihat. Jadi proses penilaian yang untuk kreativitas itu sharp, mencoba
tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar, ya, dalam berbagai kelas, mentolerir jawaban yang aneh sekalipun, nggak apa-apa. Ingat ya, keberhasilan Bapak Ibu itu kalau anaknya tidak, nah itu salah satu indikator anak kita itu jawabannya sebagai anak kita ya, nggak apa-apa. Menekan proses bukan hanya hasil. Jadi dalam kurikulum 2013 itu Bapak Ibu kan ada formative evaluation ya, fokus ikuti gimana si anak sampai pada bukan hanya angka sampai terakhir ya. Kita harus berikan kepada kemudian harus juga memberikan kesan untuk mencoba menentukan sendiri yang kawan-kawannya memiliki interpretasi sendiri kejadian kemudian memberikan keseimbangan antara yang bersetuju dengan yang spontan. Nah, si dari situ bukunya itu bagaimana model pengembangan innovation itu seperti ini. Jadi untuk sampai pada come up dengan sebuah ide bisnis, ide proses produk, idea itu, seorang harus mampu mempunyai keterampilan asosiasi berbagai hal. Association skill itu yang harus dilatih. Asosiasi itu dari mana? Dari kemampuan bertanya, dari kemampuan mengamati, dari kemampuan berkomunikasi, berjejaring, dari kemampuan melakukan percobaan. Ini keterampilan perilaku yang harus dilatih di sekolah. Nah, sebelumnya kalau orang inovator itu memang berani mempertanyakan status quo. Kenapa saya harus pakai ragam? Kenapa saya harus masuk jam 7? Kenapa saya baik? Siswa-siswa yang seperti itu yang berani men-challenge sesuatu, itu yang cara-cara inovator. Ambil resiko juga. Dengan nanya begitu saya jadi keluarin sudah sekolah, harus bisa. Ini modelnya dan mungkin tahu ya siapa? Nah ini yang menemukan ini Apple ya. Ini untuk seluruh perilaku ini dia lakukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca bukunya, bagaimana itu komputer Apple yang slim itu kayak istri cantik gitu, ya kan? Come up, itu ide si Steve Jobs ini. Kenapa ya? Komputer itu kok bising, ada kipasnya, dan bulky gede, itu pertanyaannya. Kan komputer dulu jadi begitu ya. Tahun 89 itu kan komputer mulai tersedia, saya mulai ke Amerika sampai itu, ya komputer gede, dan kipasnya gitu. Dia bertanya, kenapa mesti gitu? Kenapa mesti ada kipas? Kemudian dia datang ketemu dengan namanya si Rod yang ahli elektrik, yang bisa membuat sebuah komputer yang silent. Wah, dia pada ahli listrik nggak ada hubungannya dengan elektronik yang harus. Jadi silent. Bikin kompak, bikin kecil, karena kecil ada ruangan yang perlu didinginkan. Nah itu, ya. Dengan si Rod, akhirnya jadilah Mac gitu kan. Kemudian dia mengamati ketika dia kunjungan studi banding ke Xerox, karena di Xerox itu sudah ada itu gambar di display itu waktu itu zaman DOS ya. Itu sudah ada folder A, folder B, gitu, folder itu sudah ada sejak waktu. Padahal di komputer saat itu masih pakai MS DOS. Si Steve bilang itu, wah ini bagus sekali kalau ada di setiap monitor komputer. Jadilah user interface. Keluarlah Mac yang putih itu kecil, saya juga dulu beli, yang silent, yang compact. Dan kayak physical activity saja kita pindah-pindahin file. Setelah ada di situ, kemudian sudah Microsoft juga ikut-ikutan. Dia juga ingat waktu dia dulu di college treatment itu drop out. Dia ambil kaligrafinya kamu sekali dengan kaligrafi. Seandainya itu ada di setiap komputer. Sampai dia ambil lagi itu mata kuliah berbikin kaligrafi. Ya? Dan
McD itu yang sangat kaya dan kemudian sekarang menjadi standar bagi satu komputer. Jadilah kemudian desktop publishing. Jadi begitu, ya. Dia mengikuti itu semua ini. Padahal dia belum baca buku ini, buku Universitas Dede. Kita belajar dari kehidupannya dia, bagaimana dia bertanya, bagaimana dia mengamati, ya. Bagaimana dia berkomunikasi, berjejaring dan melakukan percobaan. Dia berkomunikasi, ya. Ketemunya dengan si Ron Hall karena dia berkomunikasi ngobrol dengan staff. Ketemunya juga dia mengenai untuk perusahaan yang bisa animasi, ya, yang kemudian menjadi Pixar, dia akan ngobrol dengan satpamnya, gitu kan. Maka itu tetangga saya katanya orang bilang berdua katanya kerja bikin animasi. Kalau dia tahu itu menjadi bagian dari kekayaannya Macintosh. Ini orang kreatif di dunia sudah menikah sekarang. Jadinya sekarang bapak ibu sekalian dan anak-anaknya, ya. Google, Larry Page, Stanford graduate students, ya, dengan saya brilliant. Google, dia mengasosiasikan antara search engine dengan citation predictor. Kalau di akademik itu kan publikasi, citasi publikasi itu dia kawinkan itu tradisi akademik dengan tradisi dia sendiri. Jadilah Google yang sangat powerful, yang bisa mereport website mana saja yang sudah dikunjungi. Sampai sekarang, ya. Ini yang kemampuan asosiasi. Amazon, ini Jeff Bezos, sekarang malah beli Washington Post. Sama, dia toko buku, ya, online besar sekarang di dunia. eBay, ya, itu online untuk pegadaian. Semua terobosan dari cara bikin lama. Terobosan lain itu budget airline itu sampai bikin Delta tumpang, American Airlines tumpang. Kita di sini layak belum berhasil mengembangkan dulu, ya. Yang mereka sudah berhasil. Budget airline itu mengembangkan yang permanen gitu, permanen. Ya. Amazon ini sudah mengembangkan banyak toko buku. Wikipedia sudah mengembangkan Britannica, sudah membangkitkan dan menutup Britannica ensiklopedia. Ensiklopedia itu sudah selama ini bisnisnya ya koreksi tiap tahun kali keluar Wikipedia, ide kita online Wikipedia, online ensiklopedia. Siapa aja boleh nyumbang, siapa aja boleh menerin. Jadi kalau ada yang salah, dibenarkan 5 menit kemudian di Wikipedia. Tapi di Britannica, ngeberdirinya gimana? Tunggu 1 tahun. Jadi ini luar biasa, ya, terobosan-terobosan dalam kurikulum 2013 ini. Tapi keberhasilan 2013 nggak bisa, ini tetap tergantung buku. 90% itu kalau menurut saya persentasenya itu keberhasilan itu tergantung buku. Ya. Kuncinya ada di Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak ada mutu pendidikan yang melebihi mutu guru. Jadi kalau para politician ngomongnya kemana-mana itu lagi ngawur. Karena mutu guru kita rata-rata segini. Rata-ratanya 74, 47, 84. Jadi kalau rata-rata 47,84, maka rata-rata mutu pendidikan seluruh Indonesia di bawah 47. Kalau ada yang lebih dada bahwa mutu pendidikan kita hebat, beritus lagi ngawur. Kecuali mungkin ya per entitas sekolah, kabupaten, tapi nasional seperti itu. SMA itu rata-rata guru kompetensinya 43 dari 100 skor, ya kan? Jadi ini tantangan bagi Bapak Ibu guru, ya, dalam melatih atau mendidik anak. Nah ini bagaimana dalam kita keseharian untuk melatih berinovasi. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita menjadi Steve Jobs
Jadi perilakunya bisa kita improve ya, membuat asosiasi baru, ciptakan kombinasi. Ini tips-tips yang ada dalam buku itu ya. Ingat waktu kecil main Lego. Nah kita kan awalnya kecil kita perhatikan. Gitu, ini yang ikuti ini ada set Lego yang merah mengenai kereta, set Lego ini kita tunggu dia tutup aja. Aneh kan? Dapat bentuk yang aneh. Itu kira-kira ya, seperti itu. Jadi jangan segan membuat kombinasi permutasi. Ya. Kemudian contoh keberhasilan orang lain tidak hanya keberhasilan di sekolah. Apa dinas pemakaman bisa juga jadi benchmark. Ya, dinas apa? Kemudian gelora juga bisa. Jangan terbatas pada bidang kita saja. Ya. Manajemen itu semua manajemen. Ya. Kemudian di zoom in. Di zoom out, kita harus tahu bikin picture-nya, harus tahu pikirannya juga. Ya. Metafor, buat metafor. Pak Menteri sering bikin metafor mengenai kurikulum 2013 ini seperti ini, kapal Lamino. Ya, ini siapa yang mau ikut? Kalau enggak, ya sudah, karena nanti nggak selamat gitu, banjir. Gitu. Beliau bikin metafor gitu, wow, semuanya jadi apa? Itu apa? Karena apa? Kalau tidak berubah, maka akan obsolete. Bapak Ibu sekalian itu akan obsolete, ketinggalan zaman. Semua negara sudah melakukan perubahan, tinggal kita. Ya. Jadi kapal, layar, itu nanti yang tinggal, wah senang itu untuk nyampe, belum tentu pintunya dibuka. Bangun kotak yang kita mau kita, ya. Apa saja yang kita ingin tahu itu. Jadi ada ini apa? Singkatan STEM. Substitute, disubstitusi atau dikombinasi, diadaptasi, dimultiplikasi. Enaknya bahasa Indonesia itu tinggal kasih-kasih aja ya. Kayak fikir ya. Sinkronisasi ya. Minimalisasi, modifikasi, eliminasi. Pantesan bikin paku ya. Substitusi ya. Situalisasi. Jadi sekarang kalau itu cara membuat keterampilan supaya berinovasi. Dalam melatih perilaku bertanya, kita selalu mempunyai pertanyaan. Apa ini? Ya, apa penyebabnya apa? Implikasinya apa? Gitu kan? Selalu bertanya untuk berbagai hal ya. Mengapa? Pertanyaan bagaimana kalau begini? Gitu kan? Kemudian bikin session namanya kalau dengan teman-teman itu brainstorming, ini bikin question storming. Wah, pertanyakan apa saja exercise. Tumbuhkan budaya bertanya. Kemudian catat pertanyaan-pertanyaan kita kemana yang sudah bisa terjawab atau kemudian bagaimana tip untuk keterampilan mengamati. Nah, kalau mengamati bapak-bapak sudah berjago mengamati perempuan dari itu sudah dari atas ke bawah. Dan kalau yang sudah tidak sadar itu kalau pengamatan yang betul begini. Karena pengamatan yang betul itu memerlukan seluruh panjang indera. Bapak Ibu lihat nggak? Anak-anak kecil itu anak kecil bayi mengamati sesuatu itu full attention. Dan itu yang benar. Ya kalau lihat gini sebentar gitu ya jangan dimarahin loh. Jangan dimarahin kan. Sering kali dimarahin itu ya. Jadi amati pengamatan gitu. Kemudian keterampilan berjejaring. Ini kalau di Renaissance, di Italian Renaissance, di Italia dulu itu namanya efek medis. Bapak itu pernah ke Italia? Ada di situ museum medisi, itu medisi efek itu di mana dia mengumpulkan seluruh ahli, mulai dari ahli komponis sampai ke patung, sampai ke ilmuwan, akademisi dan sebagainya campur ngomongin satu hal. Ini sebenarnya meniru kejayaan Islam abad 7, abad 12 di Baghdad itu.
kebudayaan Islam seperti itu. Ya, seluruh unsur bangsa yang jago dalam berbagai hal setiap bidang diundang membicarakan Tuhan. Sehingga dari seluruh perspektif apa yang terjadi masyarakat, apa seterusnya. Itu yang kalau Pak Jokowi sekarang namanya town hall meeting ya, mungkin kemarin Jakarta 100 harinya itu kayak gitu kan, kumpul semua gitu. Ini di kita di jejaring sosial juga ada karena TED.org. Coba kalau Bapak Ibu pernah ke www.ted.org ya, itu speakernya berbagai bidang ilmu ya. Bentuk grup jejaring pribadi, perluas keragaman jejaring lainnya. Jadi jangan hanya support pergaulannya hanya dengan orang sekolahan dan pendidikan. Coba dengan orang pembina gitu, atau dengan apa, Densus 88 gitu. Ini kita get the perspektif ya, apa penting. Jadi ya, kemudian melakukan real time networking. Jadi saya percayai setelah saya ke Washington jadi diplomat 2004-2008, ternyata di diplomat itu bahasa itu bahasa makan. Mau ngomongin A, topik A, dicari makan. Waktu makan breakfast, nggak bisa lunch, nggak bisa dinner. Kalau perlu dicari apa brunch itu atau nggak ada, udah penuh jadwalnya, early breakfast gitu, dicari. Jadi setiap pembicaraan itu harus ada makan. Karena apa? Karena supaya diingat dan terkesan. Dan itu saya baru mengagumi ibu kandung saya sendiri almarhum. Baru menyadari dari dulu kenapa ibu kalau ada yang ke rumah, mau pasti dikasih makan. Padahal anaknya belum makan. Betul, itu tradisi ibu saya. Baru saya tahu setelah beliau meninggal, setelah saya ke Washington. Wah, itu dalam banget, berarti ibu saya itu diploma. Karena benar itu. Kita tanpa diminta, pikiran kita yang namanya terkesan itu sudah langsung ya. Karena menggunakan yang auto memori yang 95% itu. Yang kita gunakan sekarang kan kebawa-bawa kan jadi 5% aja. Albert Einstein segitu jagonya hanya 5% aja yang dipakai. Yang 90% memori itu nggak dipakai itu. Dan itu bisa digunakan kalau cortex kita dengan limbic itu ada bridge, ada antara logika dengan emosi itu. Nah, supaya menghadirkan emosi itu dengan senang, dengan makan, gitu ya. Itu. Jadi mulailah ya, membicarakan sesuatu itu sambil having fun ya, sambil makan, sambil nyanyi-nyanyi. Penting ya, ikuti minimal 2 konferensi. Ini baru satu ya, ini satu berarti ya. Mulai wajibnya wujudkan komunitas kreatif. Ya. Ini tadi sudah ada ini apa? Sagasitas. Komunitas kreatif ya. Komunitas kreatif ya. Undang orang luar, udah kita gitu. Udah benar semua ya. Pertukaran ahli, kalau perlu tukar-tukar nih. Yang perempuan lagi, yang perempuan. Keterampilan dalam bereksperimen kita coba pertukaran secara fisik ya, intelektual, pengembangan keterampilan baru. Bapak Ibu kalau perlu contoh ini bongkar produk baru Dell itu, si Dell yang bikin komputer Dell, namanya juga Dell. Dari sejak SMA, dari sejak SMP itu diberikan sesuatu sama Bapak Ibu bongkar. Sampai ada pernah dikasih komputer PC baru dibongkar sama dia. Sampai itu bisa menghasilkan. Akhirnya jadi bisnismen Dell. Komputernya Dell di mana-mana kan, meskipun sekarang menuju ke bangkrut. Ya. Tapi dari situ dia menjadi inovatif. Ya. Bangun prototipe, uji coba, perhatikan apa yang sedang trendy. Kalau yang tren tadi, harus lihat di Twitter apa hashtag hari ini apa, yang trendy topik apa, itu kan harus ikutin perhatikan. Ini sudah punya akun Twitter semua? Belum. Gimana? Mau membimbing penelitian jadi apa sebenarnya kurikulum 2013 itu yang berubah? Jadi kalau mau mudahnya
Nanti nih Desember ini kan ada monitoring dan evaluasi. Ini sebagian mungkin ada yang ikut kurikulum 2013 ya. Yang siapa saja yang ikut? Jadi gampang, nanti kalau petugas monitor evaluasi tinggal lihat aja apakah susunan tempat duduknya di kelas masih kayak zaman dulu, apakah anak-anaknya itu duduk manis gitu, berarti itu pada lupa gitu. Ya kan? Karena kan dulu normalnya begitu, ya kan? Jadi kalau cuma 2013 itu anak-anak yang banyak diskusi, berarti kalau tingginya di situ dilatih. Sampai pertanyaan yang tidak boleh ditanggung juga boleh ditanya kira-kira. Mungkin berapa kelompok, ya kan? Kemudian dia berarti dalam kolaborasi dalam sebuah kelompok, ya kan? Kemudian dia akan memberikan presentasi terhadap apa hasil belajarnya. Dan juga tidak lupa dengan menggunakan komputer. Sehingga ide-ide nanti kreativitas jadilah seorang nanti itu siswa yang mempunyai karakter seperti yang dicita-citakan oleh kita. Itu di kelas, ya. Itu nanti 2013 seperti itu, ya. Nah, ini hanya refleksi aja. Kita itu kaya dalam sumber alam, sumber daya alam luar biasa. Mulai dari nuts, palm oil, ini nomor 2 itu boksit. Kenapa hal ini selalu dari orang lain? Geothermal itu 40% potensinya di Indonesia. Ya? Tapi kenapa ahli yang prominent di dunia dari Indonesia itu? Jualan. Ya, ini tolong disampaikan kepada anak-anak. Potensi sumber daya alam kita luar biasa. Akhirnya kenapa dari luar? Ya, kita hidup di Ring of Fire. Jumlah gunung api terbanyak di dunia ada di Indonesia. Kenapa ada gunung api dari luar? Kenapa? Hidup di antara dunia benua. Ya, antara dua lautan. Panjang pantai kita terpanjang di dunia. Kenapa tidak menjadikan kita menjadi ahli pantai? Budaya kita luar biasa. 742 bahasa dan bangsa. Kapan kita memulai dunia tentang pluralisme? Ayo. Jadi ini refleksi saja kepada guru-guru untuk mengarahkan minat anak terhadap berbagai macam kehidupan yang ada di kita. Sistem politik di kita sangat beragam, di Asia ini sangat beragam, mulai dari republik sampai ke kerajaan ada di sini. Antropologi luar biasa. Ya. Semuanya bidang ilmu itu seharusnya itu jago itu kita, kira-kira gitu. Tapi sayangnya sekarang itu enggak. Ya. Mereka masih yang kita, mereka masih yang selalu kita undang ahlinya. Nah, saya kira itu harapannya ke depan harus ada di pemenang global dari Indonesia. Jadi nanti itu the Nobel Prize winner Indonesia, namanya Bapak Joko Asep, nah itu harus bisa. Dan kita harus memimpikannya. Kalau saya bisa memimpikannya, pasti bisa tuh. Bayangkan kita negara kaya, anak-anak kita pintar, kita menang Nobel itu udah biasa gitu ya. Nanti Jogja untuk menuju ke depan dari Jawa Tengah gitu, itu luar biasa. Merinding dari ini. Luar biasa kan? Nah ini harapannya, dan ini bukan hal sesuatu yang tidak mungkin terjadi di negara lain, berarti bisa terjadi di kita. Nah saya kira itu. Semoga workshop simposiumnya produktif ya, bermanfaat, asosiasinya bisa terbentuk, bukan main-main. Ini adalah asosiasi yang untuk kecerdasan bangsa. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menumbuhkan siswa kita terhadap penelitian, insya Allah dia akan menjadi di perguruan tingginya pun juga masuk ke perguruan tinggi yang bagus ya. Penelitiannya juga yang signifikan, menjadi academician, menjadi
proses yang sangat diperlukan oleh negara ini. Jadi banyak penuntutan ini. Nah, mudah-mudahan simposium ini juga memberikan bridging bagi kita untuk memilih sinergi ya, antara inisiatif dari masyarakat dengan pemerintah, ya, semua kita bisa terlaksana dengan lebih baik. Terima kasih. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.